Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zailul Haq, Stambuk F551 19150. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem informasi geografis 2 sebagai pengganti tugas sebagai pengganti ujian. Lanjut. Pertama itu pengertian sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis adalah suatu sistem informasi yang mempelajari tentang ilmu geografis dan digunakan untuk memanipulasi data geografi sistem. Ini diimplementasikan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk akuisisi dan verifikasi data, kompilasi data, penyimpanan data, perubahan dan updating data, manajemen dan pertukaran data, manipulasi data, pemanggilan dan presentasi data, serta analisis data. Kemudian, adapun pengertian sistem informasi geografis menurut para ahli, yang pertama, menurut Murray pada tahun 1999 mengungkapkan bahwa sistem informasi geografis sebagai suatu sistem informasi yang digunakan untuk menyimpan, memasukkan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, hingga menghasilkan data dengan referensi geografis atau data geospasial. Tujuannya ialah untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan perencanaan penggunaan lahan, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, sumber daya alam, dan pelayanan umum lainnya. Yang kedua yaitu menurut Bernhardsen pada tahun 2002, Bernhardsen berpendapat bahwa sistem informasi geografis menjadi suatu sistem komputer yang kemudian digunakan untuk memanipulasi data geografi. Sistem ini kemudian diimplementasikan juga dengan hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk verifikasi data, kompilasi, penyimpanan, akuisisi, perubahan, hingga pembaharuan data. Tak hanya itu, ia juga berfungsi sebagai pemanggilan dan presentasi data, manajemen dan pertukaran data, manipulasi data, hingga analisa data. Lalu, sinonim atau istilah SIG. Terminologi yang berasal dari Amerika Serikat yaitu Geographic Information System. Ada berapa? Ada 8 terminologi sinonim. Kedua ada Geographical Information System, terminologi dari Eropa, Geomatique dari Kanada, terminologi dari Kanada, lalu Georational Information System, itu terminologi yang berbasiskan teknologi. Yang kelima, Natural Resource Information System, terminologi yang berbasiskan disiplin ilmu. Geoscience and Geological Information System, sama seperti sebelumnya, berbasiskan ilmu. Lalu ada Spatial Information System atau turunan non-geografi. Lalu Spatial Data Analysis System, terminologi berdasarkan sistemnya. Kemudian alasan penggunaan SIG atau sistem informasi geografis. Yang pertama, SIG dapat memvisualisasikan data spasial dan data atributnya. Yang kedua, dapat dilakukan secara interaktif. Selanjutnya, dapat dengan mudah menghasilkan peta-peta tematik, lalu sangat membantu pekerjaan-pekerjaan yang erat kaitannya dengan data spasial dan geoinformasi. Lalu tahapan kerja dari sistem informasi geografis tersebut. Yang pertama, ada sumber data, lalu yang kedua, yang pertama tahapan masukan atau input. Dalam masukan atau input ada beberapa tahapan lagi. Yang pertama adalah sumber data, yaitu dari mana sumber data itu berasal. Yang kedua, data penginderaan jauh seperti citra, baik citra foto maupun citraan foto, data foto udara dan citra satelit, yaitu cara kita mendapatkan data. Ada juga data terstis atau data dari lapangan seperti data pH tanah, salinitas air dan curah hujan, persebaran penduduk, data pasien COVID, dan lain sebagainya. Nah, ini seperti yang pertama tadi itu penginderaan citra itu adalah cara kita mendapatkan data. Data terstis ini disajikan dalam bentuk peta, tabel, grafik, atau hasil perhitungan saja. Yang terakhir yaitu ada data peta, biasanya sudah dalam bentuk peta digital. Ada data spasial sungai, jalan, tata guna lahan, dan sebagainya. Tinggal input saja sesuai dengan keperluan pembuatan. Nah, inputan yang terakhir, yang ketiga, yang keempat yaitu ada yang sudah jadi dalam bentuk peta digital. Jadi kita bisa menginputkan
tinggal menginput apa yang sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya ada proses pemasukan data. A. Data spasial. Data spasial adalah data atau informasi yang memiliki referensi atau koordinat geografis. Cara memasukkan data spasial ke dalam sistem informasi geografis, yang pertama yaitu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu digitasi dan penyiaman atau scanning. Nah, kita melakukan digitasi untuk cara pertama dalam memasukkan data spasial atau menginputkan data spasial. Yang kedua itu ada untuk scanning. Nah, atau kita mengscan data-data yang kita masukkan, lalu diinputkan ke sistem informasi geografis yang kita buat. Selanjutnya ada data atribut. Data atribut adalah data yang memberikan penjelasan mengenai setiap objek, fenomena, atau informasi yang ada di permukaan bumi. Data atribut suatu objek dapat berupa data kualitatif dan kuantitatif. Jadi, ada yang namanya data atribut. Dia adalah data yang memberikan suatu penjelasan tentang objek, suatu permukaan bumi, fenomenanya, atau bahkan informasi yang diperlukan di permukaan bumi tersebut. Datanya dapat berupa kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya ada tahap pengolahan. Setelah kita mengumpulkan data-data yang sebelumnya tadi dari berbagai sumber dan datanya tersebut sudah terinput pada sistem informasi geografis yang kita buat, lalu barulah kita memulai tahap pengolahan data. Nah, tahap pengolahan data ini meliputi manipulasi dan analisis seperti membuat basis data baru, menghapus basis data, mengedit data, dan mengisi dan menyisipkan data ke dalam tabel. Nah, inilah tahap pengolahan data yang kita kumpulkan tadi. Kemudian yang keempat, ada yang terakhir itu tahap pengeluaran atau output. Nah, kalau peta bumi kita sudah selesai, maka kita langsung bisa menyajikannya kepada pengguna kita. Selanjutnya, manfaat sistem informasi geografis. Yang pertama, sistem informasi geografis inventaris sumber daya alam. Itu untuk mengetahui persebaran berbagai SDA, sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Jadi, sistem informasi geografis dapat kita manfaatkan untuk menyajikan informasi mengenai persebaran minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Lalu, yang kedua, untuk mengetahui kawasan lahan potensial dan lahan kritis. Yang ketiga, dapat untuk mengetahui kawasan lahan pertanian perkebunan. Keempat, untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan. Yang kelima, untuk memantau daerah pasang surut guna mengembangkan lokasi pertanian atau kepentingan lain. Yang keenam, untuk mengetahui kesuburan tanah yang diperlukan dalam usaha pertanian. Nah, jadi sistem informasi geografis dapat kita manfaatkan untuk inventaris sumber daya alam. Yang kedua, sistem informasi geografis untuk perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan sistem informasi geografis dapat dilakukan melalui analisis peta-peta tematik. Dengan analisis ini, kita dapat mengetahui kemampuan lahan. Sebagai contoh, perencanaan pembangunan terminal bus dapat memanfaatkan peta jaringan jalan, peta tata guna lahan, peta kepadatan penduduk, peta trayek angkutan, maupun peta harga tanah. Jadi inilah beberapa manfaat dari sistem informasi geografis. Yang ketiga, sistem informasi geografis untuk perencanaan transportasi. Nah, dalam bidang transportasi, pemetaan sistem informasi geografis ini digunakan untuk inventarisasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, perencanaan perluasan sistem jaringan jalan, serta analisis kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan. Jadi kita dapat memanfaatkannya untuk transportasi dengan sebaik mungkin untuk memberikan informasi kepada publik sesuai informasi mengenai transportasi yang sedang berjalan sekarang. Itu tentang beberapa keperluan-keperluan yang masyarakat inginkan. Contohnya yaitu rute alternatif. Misalnya dari kampus mau pulang ke rumah. Ada beberapa rute jalan yang kita lalui. Namun dari rute tersebut ada namanya rute alternatif yang dimana kita dapat sampai ke rumah dengan waktu tempuh cukup cepat dari sebelumnya, dengan kita mengambil rute alternatif yang satu agar kita dapat sampai ke rumah. Nah, kita dapat memanfaatkan sistem informasi geografis ini untuk memberikan rute alternatif kepada pengguna jalan. Ada yang selanjutnya, perencanaan perluasan sistem jaringan jalan serta analisis rawan kemacetan dan kecelakaan. Nah, agar
di mana rawan kemacetan kecelakaan ini agar masyarakat dapat mencari rute lain untuk tidak terjebak kemacetan. Utamanya ketika seseorang ingin pergi kerja, pergi mengantar anak ke sekolah, pergi ke kampus dan lain sebagainya. Dan terakhir itu ada kecelakaan. Ini sangat sangat bermanfaat loh, di mana agar dapat menghindari potensi-potensi kecelakaan yang dapat terjadi. Kemudian yang terakhir adalah sistem informasi geografis untuk mitigasi bencana. Nah, sistem informasi geografis dalam mitigasi bencana dapat digunakan untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas utama penanggulangan bencana. Sistem informasi geografis juga digunakan untuk mengidentifikasi sumber bencana, menentukan lokasi berbagai tempat evakuasi, mengidentifikasi luas area yang terkena bencana. Nah, ini sangat bermanfaat untuk daerah-daerah yang rawan bencana. Nah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.